Ya, masuk. Waalaikumsalam. Ya, Mari, Pak. Nah, silakan duduk, Pak. Iya, Pak. Matur nuwun, Pak. Ya. Iya. Apa yang bisa saya bantu, Pak? Iya Pak, hari besok itu kan saya akan melaksanakan kegiatan observasi Pak. Jadi saya butuh saran dan masukan dari panjenengan terkait dengan RPP yang sudah saya sampaikan ke panjenengan kemarin Pak. Ya, ya. Kemarin sudah kita terima. Bagaimana, Pak, kondisi hari ini? Alhamdulillah Pak, ini saya sehat sekali Pak. Karena kemarin baru jamu Pak. Jamu. Apa baru habis sakit ini? Oh iya, saya kemarin pegel-pegel, terus saya dipijit sama yang biasa tukang pijit saya, dan itu juga minum jamu Pak. Oke, ya. Kita cek. Mas Rofi, untuk observasi besok, kan RP-nya sudah dikasih saya. Iya, iya Pak, ini Tujuan pembelajaran apa, Pak? dia sesuai dengan materi yang saya akan ajarkan, yaitu materi tentang surat Al-Mujadil ayat 11. Itu tujuan dalam materi itu adalah siswa dapat membaca sesuai dengan kaidah tajwid Pak, supaya bisa membaca lancar dan tartil Pak. Ya, berarti yang penjelasan padang untuk siswa sekarang ini belum. Oh iya Pak, seperti yang sudah saya cek itu sebagian besar ya, saya kira hampir 30% per kelas Pak, itu mereka tidak bisa membaca Al-Quran, bisa baca tapi tidak sesuai dengan kaidah tajwid dan tata aturannya Pak. Terus nanti strategi yang digunakan dalam pembelajarannya. Jadi strategi yang saya akan gunakan yaitu menggunakan tutor sebaya Pak. Ya, nanti hubungannya dengan memahami, mengaplikasi, merefleksi, terus berkesadaran, bermakna, menggembirakan, gimana nanti? Begini Pak, jadi untuk kaitannya dengan memahami, merefleksi, kemudian mengembirakan. Jadi yang pertama ketika tutor sebaya, mereka tentu lebih paham apa yang mereka baca, yaitu surat Al-Mujadil ayat 9. Kemudian mengembirakan itu mereka itu tentu akan gembira dengan belajar sama temannya. Ya, apalagi anak-anak sekarang kan lebih dekat sama temannya. Terus Pak, tentunya dalam pembelajaran kan Bapak butuh media. Oh iya Pak, saya ketika pembelajaran itu sangat membutuhkan Pak. Yang pertama saya butuh keras plano Pak. Yang kedua sticky note, Ya. kemudian yang ketiga itu LCD, kemudian yang keempat itu alat-alat tulis seperti spidol dan lain-lain sebagainya Pak, yang untuk menunjang pembelajaran saya. Ya, terus nanti untuk mengukur capaian dari tujuan itu apa? Saya akan menggunakan asesmen lisan, yaitu ujian secara lisan langsung Pak. Ya, karena anak-anak itu nanti setelah mereka belajar secara tutor sebaya dan kami beri sisa waktu, kemudian kami nanti akan panggil satu persatu, yaitu satu dari absen 1, absen 2, kemudian kami tulis secara lisan langsung apakah mereka sudah bisa membaca. Oke, ya Pak, Mas Budi sudah panjang lebar bilang kepada kapan kira-kira kita akan melakukan observasi? Insya Allah sesuai dengan jadwal yang dijadwalkan oleh Wahab Kurikulum itu insya Allah tanggal 16 Pak. Ya. Saya tunggu ya nanti. Kalau saya lupa nanti dikabarin. Oh iya Pak, nanti saya WA dengan sehari sebelumnya untuk bisa datang ke kelas saya ketika saya melaksanakan kegiatan pembelajarannya. Masih ada disampaikan? Saya butuh doa dari Iya, Pak oke, untuk bisa oke. melaksanakan kegiatan Iya. pembelajaran dengan lancar, Iya. sukses. Oke, Bapak selalu akan berdoakan Pak Mas. Iya. Oke, terima kasih Pak. Ya, Ketemu. Pak. Terima kasih Pak atas Tanggal 16 ya. waktunya Pak. Ya, terus. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, Ya, Mas. Waalaikumsalam. Oh, Pak Mas Budi. Iya, Pak. Wah, sudah tak tunggu, gak lama banget ini tadi ya. Iya Pak, tadi setelah pembelajaran saya nata-nata alat-alat Pak, bergemas-gemas dengan anak-anak, kemudian saya baru bisa menemui Bapak. Oh iya. Yang penting gak capek toh? Ya, sedikit berkeringat Pak. Berkeringat biasa. Iya Pak. Guru muda kok. Enggak. Keringat. Oh ya, Iya, ini. Pak. Ya, tadi saya kan mengamati pas saat pembelajaran Pak Mas Budi di sana di dalam kelas. Ya,
kelihatannya juga nyaman sekali Iya, anaknya. Pak. Ya, sekarang perasaan Bapak tadi ketika saya tungguin observasi itu berjalan seperti apa? Iya Pak, jadi pertama kali Bapak masuk kelas saya Pak, masuk saya perasaannya itu memang deg-degan Pak, cemas Pak. Cuman setelah berjalannya waktu, saya melihat anak-anak sangat antusias, kemudian termotivasi dengan belajar saya. Akhirnya saya begitu mengikuti sangat senang sekali Pak dengan pembelajaran saya. Karena anak-anak begitu antusias dan belajarnya dengan sangat senang. Bahkan yang tadinya anak-anak itu ada yang tidak aktif, mereka sangat aktif sekali dalam belajar saya. Ngantuknya Pak karena belum makan ya kayaknya. Ya karena mungkin belum sarapan loh biasanya. Ya seperti gini Pak, Mas Ruki tadi ketika saya mengamati sebenarnya proses pembelajaran Pak Mas Ruki itu sudah pembelajaran sudah berjalan lancar, anak antusias ya, bertanya dalam kelompok itu juga aktif semuanya, hampir semua kelompok itu menunjukkan keaktifannya, ada yang hanya berdiskusi, ada yang mencari, ada yang saling mengisi kita ya, itu sebenarnya sudah bagus menurut saya Pak. Ya, terus selanjutnya Pak Mas Ruki, saya pengen mengetahui menurut Pak Mas Ruki tadi dalam pembelajaran itu tunjukkan keberhasilan yang Bapak capai dari pembelajaran yang penjelasan sampaikan mengenai pengalaman belajarnya, memahami, mengaplikasi, merefleksi seperti apa? Silakan ya Pak. Jadi pada saat pembelajaran yang saya laksanakan Pak, pengalaman yang saya laksanakan di situ, anak-anak yang pertama sesuai dengan tujuan pembelajaran bahwa mereka bisa menulis, kemudian bisa memahami materi-materi yang harus saya sampaikan, yaitu bisa membaca surat Al-Mujadilah ayat 11. Seperti yang tadi disampaikan bahwa anak-anak itu dari 100% Pak, 100% anak-anak itu saya sudah menyampaikan di awal itu 30% tidak bisa membaca. Kalau katakanlah 32 anak, berarti saya mengamati sekitar 10 apa 12 anak itu tidak bisa Pak, tidak bisa membaca Al-Quran Pak, mungkin dari awal SD-nya. Lalu kemudian saya menggunakan putar sebaya, kenapa? Supaya mereka bisa lebih akrab dengan temannya. Ketika mereka bisa membaca dengan temannya, belajar pada temannya, mereka lebih nyaman daripada dengan saya sebagai guru yang kemudian mereka lebih enjoy yang mengajari anak-anak yang bisa. Karena sebelumnya saya memang sudah bersurvei Pak, dari 30 anak itu ternyata sekitar 18 anak atau 19 sampai 20 anak yang belum bisa Pak. Lalu yang 20 anak itu saya berikan kelompok ya, kemudian yang 20 anak itu untuk bisa mengajari anak yang 12 anak, tentu kami bagi Pak. Jadi yang anak-anak yang bisa baca itu tidak hanya berkumpul di satu kelompok Pak, tapi kami pecah, yaitu pecah dari kelompok A, B, C, D, E, F, G. Ya, misalnya kami tadi kan ada 5 kelompok ya Pak. Ya karena 30 berarti masing-masing 6 kelompok. Ya, masing-masing 6 kelompok. Berarti kalau 12 masing-masing 2. Nah, itu mereka itu ya membuat kelompoknya pun mereka kami berikan keleluasaan untuk kelompok sendiri, tentunya dengan cover ya Pak, dengan 12 anak tadi yang tidak bisa untuk bisa ikut gabung di kelompok. Jadi mereka itu asik sekali Pak nanti belajar dengan ada anak yang membaca, kemudian mengamati ya, kemudian betulkan. Saya keliling dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 ya. Kemudian saya juga memberi nama kelompok mereka untuk nama-nama Islami Pak. Seperti tadi Abu Bakar, ya, Ali Toli, ya, Pak yang Musmatin apa, nama-nama sahabat Pak. Kenapa begitu? Supaya mereka pahlawan-pahlawan Islam, Khalifah ya, Khalifah Islam. Betul. Ya Pak Mas Ruki, tadi saya melihat di kelompoknya Abu Bakar, yang namanya Anif, sangat aktif sekali. Oh iya Pak, Iya, memang itu menurut Bapak gimana itu? Apakah anaknya sudah memahami dari awalnya sebelum Pak Mas Ruki menyampaikan baca tulis Al-Quran itu dia sudah bisa juga? Iya, jadi si anak ini setelah saya tes
ya itu memang sudah belajar di TPQ Pak, sama madrasah, sama beberapa anak lain. Seperti Rikto itu juga belajar dengan baik Pak. Kemudian si Septi itu juga belajar dengan baik itu. Betul. Ya, terus si Wawan juga belajar dengan baik. Itu anak-anak mereka sangat aktif di luar. Juga begitu mereka masuk ke SMP saya, mereka belajar sudah memahami anak-anak itu. Saya manfaat jernih Pak. Ya. Terus kesulitan yang Pak Suki hadapi dalam pembelajaran tadi. Kesulitan secara keseluruhan tidak ada Pak, cuma ada memang saya bisa memanajemen waktu Pak. Ya, waktu yang sangat berjalan sangat kelihatannya sangat pendek. Kenapa? Karena saya begitu sangat menikmati belajar saya dari berkeliling dari satu kelompok Abu Bakar, Usman, terus Ali, saya berkeliling itu ternyata membutuhkan waktu yang sangat lama Pak. Iya. Jadi, saya saking keasikannya sehingga waktunya sangat cepat Pak. Dari kesulitannya Bapak, apa solusi ke depannya? Kedepannya saya akan mencoba memanajemen waktu yang diberikan oleh guru-guru, yaitu 3 jam, 3 jam pembelajaran ya, supaya efektif pembelajaran. Tentu dengan pembagian-pembagian yang sudah saya siapkan dengan RPP yang saya serahkan. Jadi nanti RPP-nya juga diperbaiki, waktunya ditentukan dan sesuai jam pelajarannya. Ya, sebenarnya luar biasa Pak. Pada observasi kali ini mungkin untuk kedepannya ya itu lebih baik lagi. Semoga dapat meningkatkan kompetensi Pak Mas Ruki dalam mengajar itu. Terima kasih itu Pak Mas Ruki. Mungkin nanti lain waktu kita ketemu saya masuk ke kelas lagi. Itu ya Pak Mas Ruki. Terima kasih Pak. Ya, ya silakan. Kalau mau mengajar lagi Jadi Pak, saya mengajar lagi Pak. Ya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.